Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Idris Arifai, kelas 10 CGP Kabupaten Sidrap. Pada hari ini akan melakukan observasi akademik terhadap Bapak Ade Sudardiman sebagai guru IPS di sekolah ini. Jadi dalam kegiatan ini ada 3 tahap. Tahap pertama praobservasi, tahap kedua observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Ade. Ya, apa kabar Pak? Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Saya juga bersyukur Pak ya. Jadi tadi malam itu, bagaimana besok ini? Kebetulan saya mau supervisi di sekolah ini. Oh ternyata saya lihat nama akak kebetulan tentang pelajaran IPS saya. Ya, sempat juga saya baca banyak Pak, jadi saya menyempatkan waktu. Alhamdulillah ada waktu Pak. Bagaimana keluarga di rumah Pak? Alhamdulillah aman. Ya. Baik. Ibu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah saya juga di rumah begitu, keluarga alhamdulillah juga sehat-sehat. Jadi begini Pak ya, jadi sebagaimana rencana pada hari ini saya akan melakukan observasi kelas di kelas Bapak yang ada nanti, saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Dan di sini Pak, artinya saya nanti observasi Bapak di kelas, bukan berarti saya ingin mengatur Bapak, bukan menekan artinya Bapak begini tidak, artinya kita saja lepas bayar, artinya kita melihat bagaimana nanti proses pembelajaran Bapak yang dilaksanakan. Ya, itu begitu Pak, artinya kita rencana nanti Pak kalau hari ini hari Selasa Pak ya, Selasa 23 Juli ya, keempat, kemudian nama lengkapnya Pak siapa? Pak Ade Sudarman. Oh, Ade Sudarman, mata pelajaran IPS Pak ya? Yes. Kemudian di sekolah UPTC Pendidikan Kota 10, kelas berapa nanti Pak? Kelas 7F rencananya Pak. Oh 7F. Jadi kemudian nanti itu ada surveinya Pak yang bisa kita buka dulu survei. Ya. Tentu kan kalau guru Pak ya mengajar itu tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam hal ini tujuan pembelajaran. Kalau Bapak nanti tujuan pembelajarannya yang mau dicapai? Kalau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Pak itu ada 2. Oh ada 2 Pak ya? Yang pertama, Ya. kita mampu mengetahui pembagian zona waktu pada kita. Kemudian peserta didik mampu mengetahui zona waktu pulau-pulau di Indonesia. ya. Jadi ada 2. Jadi nanti anak-anak menggunakan kota apa ya? Menggunakan kota Pak. Kota. Kemudian pada nanti Bapak mengajar, tentukan ada pengembangan yang ingin dicapai, pengembangan yang diharapkan. Misalnya kalau Bapak nanti apa yang mau dicapai pengembangan pada saat nanti mengajar? Jadi area fokusnya Pak untuk pengembangan itu mengembangkan kemampuan intelektual Pak. Iya. Cara menyampaikan materi secara jelas. Oh, jadi secara contoh ya, materi secara jelas. Kemudian selanjutnya Pak masih ada? Selanjutnya itu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang kemampuan beragam. Ya, artinya sosial emosional berarti emosi ini bukan marah-marah Pak ya. Jadi sosial itu artinya bagaimana kalau menurut Bapak itu sosial berarti hubungan siswa dengan siswa. Siswa lainnya Pak. Ya, artinya emosional itu artinya ada pengendalian emosional Pak ya. Bukan kalau orang kan dengar itu misal pasti marah-marah. Emosional ya. 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 Tentukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, tentukan Bapak punya strategi yang Bapak persiapkan. Kalau menurut Bapak, strategi apa yang Bapak persiapkan? Sesuai dengan konsep modul aja Pak, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya kaitkan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oh, berdiferensiasi. Oh, sudah apa ya? Artinya di sini sudah melaksanakan kurikulum merdeka Pak ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang kan pemerintah kita diharuskan mengarah nanti ke kurikulum merdeka. Saya kemarin dengar sudah berupa ya kurikulum merdeka di apa
juga dirubah lagi menjadi kurikulum nasional Pak ya. Ya. Saya kira intinya sama, intinya bagaimana mengembangkan peserta didik ke depan ya. Jadi untuk sementara Pak ya, jadi semoga nanti Bapak melaksanakan kegiatan PBN di kelas atau sesuai dengan SPP Bapak ya. Oh iya. Jadi sesuai dengan rencana Pak ya, hari ini saya akan lakukan observasi Bapak dalam mengajar. Jadi nanti Bapak silakan mengajar. Bahwa saya datang di sini bukan untuk menjadi Bapak ya. Saya datang di sini cuma ingin melihat bagaimana Bapak mengajar. Baik. Jadi untuk anak-anak sekalian, jadi saya datang ke sini ingin melihat Bapak mengajar, Pak Ade akan mengajar. Begitu juga saya melihat kamu bagaimana dalam kegiatan belajar di kelas ini. Bisa dipahami ya? Tahu satu aku tahu biasa saja santai saya. Bisa dipahami? Jadi bagaimana Pak? Bisa kita mulai? Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kalau saya mengatakan semangat pagi dan jawab pagi. Semangat pagi. Aplaus untuk diri kita masing-masing. Sudah siap belajar? Siap. Begitu saudara siapkan. Ya, siap. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baik anak semua, hari ini kita akan masuk pada materi tentang membagi suatu waktu. Dari halaman 10 sampai halaman 11. Silakan dibaca sampai tuntas. Nanti kita sama-sama akan belajar bersama. Oke, buka halaman 10. Waktu membaca saya beri waktu 3 menit ya. Mari kita sama-sama meresum. Atika Giovanni, Hadir Pak. Ahmad Abrar. Keterangannya apa? Alfa. Aisyah Nur Rafiqah. Astrina. Hadir Pak. Cakra. Oh, sudah membaca sembari menggunakan namanya. Dani Saputra. Apa lagi? Sudah 3 kali ya. Febiana. Hadir Pak. Herianto. Muhammad Fajri. Hadir Pak. Adakah negara yang hari ini masih malam? Ada. Hari ini Amerika tepat di pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 11.52. Amerika hari ini pukul 11.52 malam. Kenapa demikian? Nah, padahal sama-sama kita di bumi. Kenapa bisa malam Amerika? Nah, sama-sama di bumi, sama-sama di dalam matahari. Kenapa bisa demikian? Atau janganlah terlalu jauh. Kenapa di Jakarta sekarang jam 10, sementara di Makassar atau Sidrap jam 11? Kenapa bisa? Sama-sama di Indonesia, sama-sama juga di bumi. Kenapa bisa berbeda waktu? Coba ada yang bisa membantu saya? Kenapa? Baik, kalau begitu saya akan berikan perantaian. Kalau supaya lebih paham, coba perhatikan ini. Ini datar ya, datar. Anggap di sini tidak ada wilayah di depan saja. Ini anggaplah HP ini cahayanya adalah matahari. Perhatikan, cahaya. Ini datar. Kena semua nggak cahaya? Kena semua nggak? Tidak, saya kena semua nggak? Kena. Kena semua kan? Kalau kena semua, berarti semua dapat pagi toh? Kalau kena semua, berarti
Kalau di Kanada jam 7, maka di Indonesia juga jam 7. Kalau bumi kita ada. Tetapi tidak demikian. Ternyata bumi kita itu bulat seperti, perhatikan, tentu saya mengusung dunia ini. Saya kembali sinar dia. Ada nggak kena sinar matahari? Ada nggak? Ini kan? Bumi yang di sini mengalami malam sekarang. Kenapa? Karena bumi itu sudah paham tuh? Andai kan bumi kita datar, maka hari ini semua mengalami siang hari. Tapi bumi kita bulat, maka ada nggak ya kita kena pendapat? Ada toh? Bagian belakang ini yang Amerika hari ini alami malam hari. Sampai sini paham? Makanya ada namanya zona waktu seperti ini. Ini matahari berputar bumi. Nah, ada yang kena lagi matahari, ada lagi yang terbenam, ada yang terbit, ada yang tenggelam. Paham? Nah, itulah perbedaannya. Nah, untuk lebih memudahkan kalian, saya akan menjadikan sebuah gambar ya. Tolong fotograf bantu saya di gambar depan. Saya mau menunjukkan ya. Sekarang duduk, terima kasih Adik. Baik, perhatikan. Ada 3 warna di depan. Ada warna apa? Merah, biru, kuning. Setiap warna mewakili zona masing-masing. Kalau warna merah mewakili waktu Indonesia, kalau zona biru mewakili waktu Indonesia, tengah. Kalau yang warna kuning, waktu Indonesia, perhatikan ya cara pembagiannya. Bukan hampir ya, seluruh provinsi yang ada di Jawa masuk timur. Maaf, barat. Seluruh provinsi yang masuk di Sumatera itu masuk barat. Kemudian yang area Kalimantan hanya ada 2 yang masuk area barat. Kemudian di tengah ada Sulawesi. Dan yang bagian timur ada Papua dan Papua Barat. Baik, untuk lebih memperdalam kalian punya pengetahuan, saya akan berbagi kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Saya random ya, saya random semua laki-laki, 2 perempuan. Langsung bentuk kelompoknya ya, bisa? Baik, saya bentuk langsung ya. Kita 2 orang bergabung ini 5. Oke, gabung. Kita 2 orang bergabung ini. Yang 2 orang langsung ini. Kita 2 orang gabung ini 2. Kita 2 orang gabung. 2 orang gabung. Ya. Ada berapa? Sudah dapat semua? Baik, anak semua. Ini sama tadi lihat di depan ya. Sama tadi di depan. Ini tadi sama di depan, cuma saya kosongkan. Tugasnya kalian adalah mengisi area ataukah provinsi yang masuk daerah WIB, WITA dan W. Nah, saya akan bagikan ini. Kalian akan mengisi tempel ya. Ada 38 provinsi yang ada di kertas ini. Kalian bisa membagi yang mana yang masuk di, yang mana yang masuk WITA, yang mana yang masuk W. Paham? Semua harus aktif ya. Saya tidak ingin melihat yang aktif. Harus aktif. Sama-sama bekerja semua, sama-sama bekerja sama. Ayo sama-sama berdiskusi. Kemana? Kalau merasa besar, tutupi saja itu WD nya ya. Boleh. Coba lihat. Wah, ini sudah berjalan dengan benar. Teman ini sudah berjalan benar. Ayo sedikit lagi. Kita. Nah, Maya sudah di jalan yang benar. Kalau kita sudah di mana perkembangannya? Sedikit lagi. Ayo. Kalau belum dilem, saya anggap belum selesai.
Ya, bagus, cerdas ini. Pakai langsung bisa, lemnya bagus ini. Ada triknya bagus ke pantai ini. Dia tidak lem dari awal, dia lem masuk begini, bagus juga. Tentunya tadi kalian sudah bekerja sama tuh. Nah, kartunya kalian hanya menempel, makanya saya akan merefleksi dulu. Ayo sama-sama. Ya. Boleh bantu temannya ya. Yang mana yang pertama selesai? Oke, yang tadi pertama selesai, saya ingin dulu ketua kelompoknya kita dulu. Kalau Sulawesi Selatan masuk win, wita atau win? Wita. Apakah benar? Oke, satu lagi ya. Mudah-mudahan benar ya. Nah, tadi kalau Sulawesi Selatan masuk kita, kalau Papua masuk mana? Apa tuh Win? Waktu Indonesia Timur. Nah, mana tadi yang selesai kedua? Oke, coba ya. Siapa yang tadi yang buka ini? Siapa nih? Oh ini semuanya. Ini ya. Sudah? Ini. Oke. Oh yang paling pinggirnya ini. Ini yang buka ini. Baik. Siapa tadi menempel? Siapa tadi tukang ide? Idenya, ide itu semua. Apa bisa tanya kita balik? Karena ide ini ya. Makanya dulu kita. Kalau Gorontalo dia masuk WIB, kita atau WIB? Masuk? 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 Wita. Lagi. Kalau banyak para artis DKI Jakarta masuk apa tuh Bib? Waktu Indonesia Barat. Kelompok yang kedua mana tadi? Kita. Saya tidak mau sebut ini. Coba sebutkan satu provinsi yang ada di bagian timur. Satu provinsi yang ada di bagian Indonesia Timur. Papua? Papua apa? Papua? Apa dulu? Terkait. Ini apa pertanyaannya karena lambat selesai. Kita. Kalau ada Sulawesi Selatan yang masuk kita, kalau Sulawesi Utara masuk apa dia? Sulawesi Utara masuk? Masuk? Wita. Apa semua ini? Nah, jadi sudah paham tuh? Sudah paham mana-mana yang masuk area WIB, masuk Wita dan masuk WIB. Saya ulang tadi. Kalau yang masuk daerah WIB itu semua pulau Jawa, tidak ada tersisa. Dan semua pulau Sumatera, semua provinsi yang ada di Sumatera masuk WIB. Kalimantan terbagi dua, Kalimantan Barat dan Tengah masuk WIB. Tetapi untuk Kalimantan Utara, Timur dan Selatan masuk WITA. Dia satu kelompok dengan Sulawesi, baik itu Tengah, Barat, Gorontalo, Utara, Tenggara, dan Selatan. Dan terakhir, yang masuk WIT itu ada Maluku Utara, ada Papua, ada Maluku. Beda Maluku Utara dengan Maluku ya. Baik sampai di sini paham? Nah sekarang kita di sini dah. Kalau sekarang jam 11 di sini, maka di Jakarta jam berapa? Kalau di Papua jam 12. Itu perkara kita beda berapa jam? 1 jam. 1 jam lebih cepat di Papua dan 1 jam lebih lambat di Jakarta. Baik, upload dulu untuk hari ini. Karena semua ya apa? Mana? Oh ya, oh. Terima kasih. Ya, ini masih sinar matahari masih menyala ya.
Saya bacakan secara materinya. Baik anak semua, jadi setiap tolong perhatiannya dulu, perhatian. Siap. Jadi di Indonesia itu memiliki 3 zona waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau Sulawesi Selatan tempat kita bermukim berdiam masuk Indonesia apa? Wita. Ingat ya, kita masuk Indonesia bagian tengah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya yang akan bertanya. Boleh? Boleh. Saya bertanya dulu kepada kita. Pertanyaannya, kalau saya sekarang berada di Jakarta pukul 7, saya di Jakarta sekarang pukul 7, kita yang di Papua pukul berapa? Apa pukul 9? Paham sampai di sini? Kalau begitu, saya akan rangkum tadi. Rangkum dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Baik. Untuk pembagian zona waktu itu terbagi 3, Wita, dan Indonesia sendiri terdiri dari 38 provinsi yang membagi 3 zona tersier. Baik, cukup sekian pada siang hari ini. Tadi Pak, saya sudah melihat Bapak mengajar, Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Jadi untuk kegiatan nanti kita akan ketemu setelah berada di ruang IKN untuk bicara lebih lanjut bagaimana supaya kegiatan kita ini lebih bermakna lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah tadi Bapak saya sudah observasi di kelas bagaimana Bapak mengajar. Alhamdulillah ternyata Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang Bapak buat, yang Bapak rancang sendiri. Kemudian saya melihat dalam kelas itu siswa cukup antusias, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Bahkan yang lebih luas lagi, Bapak melakukan refleksi terhadap siswa. Tapi namun kita sadari, barangkali ketika Bapak ada barangkali topik yang kita bahas ini lebih lanjut, sehingga kegiatan proses pembelajaran lagi Bapak lakukan akan lebih baik lagi. Baik Pak, tadi setelah saya melihat video Ya. yang saya evaluasi, ada beberapa kekurangan Pak yang saya lakukan. Pertama itu Pak, bahwa saya tidak menyadari ternyata ada beberapa siswa yang tidak aktif, kurang aktif ketika saya memberikan informasi. Jadi orang itu mencantum bahwa pengawasan kelas saya masih kurang. Jadi nantinya mungkin itu akan menjadi sesuatu yang penting. Artinya topik yang kita bahas supaya lebih lagi yaitu masalah permasalahan kelas. Tapi kalau Bapak sendiri sebenarnya itu dalam permasalahan kelas itu, apakah Bapak pernah melakukan sesuatu? Biasanya Pak, permasalahan kelas saya sering menggunakan sistem reward dan punish. Artinya ketika siswa memperhatikan dengan baik, itu saya akan memberikan sebuah hadiah. Entah itu apa dia yang melakukan permen atau tangan, atau juga setelah panis misalkan ke depan, misalkan menjelaskan ini atau apa namanya, memberikan suatu penjelasan tentang materi tadi, sehingga hal tersebut tidak akan diulangi. Ya, jadi apa yang Bapak mau lakukan saya kira itu cukup baik Pak ya, memberikan reward berupa apakah berupa makanan atau berupa tepuk tangan atau pujian, sehingga itu siswa tersebut merasa termotivasi. Ataukah masih ada rencana lain Bapak, menurut Bapak, supaya lebih peserta kelas itu
Bapak artinya lebih menguasai lagi? Untuk kalau misalnya lain Pak Adam, Ya. misalkan mungkin saya akan menerapkan sistem untuk bagaimana mengaktifkan semua siswa, yaitu semua nanti mendapatkan peran ketika saya akan membuat diskusi kelompok. Oh ya, diskusi kelompok ya. Ini Pak. Tapi kalau Bapak sendiri sebenarnya itu dalam pengesahan kelas itu, apakah Bapak pernah melakukan sesuatu? Biasanya Pak, pembahasan kelas saya sering menggunakan sistem reward dan punch. Artinya ketika siswa memperhatikan dengan baik, itu saya akan berikan sebuah hadiah. Entah itu apa dia yang bangga permen atau tangan, Ya. atau juga setelah panis misalkan ke depan, misalkan menjelaskan ini atau apa namanya, memberikan suatu penjelasan tentang materi tadi, sehingga hal tersebut tidak akan diulangi. Ya, jadi apa yang Bapak mau lakukan saya kira itu cukup baik Pak ya. Memberikan reward berupa apakah berupa makanan Ya. atau berupa tepuk tangan atau pujian, sehingga itu siswa tersebut merasa termotivasi. Ataukah masih ada rencana lain Bapak, menurut Bapak, supaya lebih peserta kelas itu Bapak artinya lebih menguasai lagi? Untuk kalau misalnya lain Pak Adam, Ya. misalkan mungkin saya akan menerapkan sistem untuk bagaimana mengaktifkan semua siswa, yaitu semua nanti mendapatkan peran ketika saya akan membuat diskusi kelompok. Oh ya, diskusi kelompok ya. Ini tidak hanya ketua kelompoknya, tapi semua harus menjawab. Dalam Bapak ya, artinya kalau ke depan nanti mungkin masih ada barangkali rencana tindak lanjut yang Bapak mau lakukan supaya peserta kelas itu lebih maksimal, sehingga siswa lebih antusias, lebih termotivasi untuk belajar lebih lagi dalam kegiatan belajar yang Bapak yang akan lakukan. Untuk rencana tindak lanjut Pak, mungkin saya akan meningkatkan komunikasi seperti tingkatnya lebih dalam nanti komunikasinya, itu prioritas perbaikan dalam pelajaran. Kemudian Pak, ini saya akan lebih penting untuk pelaksanaan asesmen evaluasi, saya akan memperbaikinya menjadi lebih lagi secara maksimal. Ya, alhamdulillah artinya Bapak punya rencana, bahkan Bapak ingin melakukan asesmen ya sebagai refleksi. Ya. Artinya kalau Bapak lakukan ini apa yang kita harapkan dapat berhasil lagi. Ya, saya kira Pak, artinya Bapak kan sudah melaksanakan Bapak dan ke depan nanti semoga Bapak apa yang Bapak harapkan, inginkan sesuai dengan keinginan Bapak dalam kegiatan pembelajaran, mudah-mudahan bisa berhasil lebih baik, mudah-mudahan bisa berhasil lebih baik lagi Pak ya. Amin Pak. Ya, saya kira Pak pertemuan kita pada hari ini, atau sebelum saya sebelum saya ini barangkali ada harapan-harapan Bapak terhadap kegiatan kita pada hari ini. Harapannya Pak bahwa justru yang seperti ini adalah bentuk pemaknaan yang baik untuk pengembangan diri, terutama kepada diri saya, di mana saya bisa mengetahui kontrol diri, pengawasan dan penguasaan, sehingga saya bisa mengevaluasi diri. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk bentuk pengawasannya tadi, observasinya tadi, sehingga saya bisa mengetahui di mana letak kekurangan saya selama ini. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi kegiatan ini bukan untuk mencari kekurangan Bapak, Ya, Pak. bukan juga untuk mencari nilai Bapak, tapi kita sama-sama guru ingin lebih baik bagaimana proses pembelajaran lagi Pak ya. Ya, Pak. Saya kira cukup saja Pak ya. 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 Terima kasih Pak. Ya.